Di dini hari, berdiri sebuah puncak gunung yang sepi dikelilingi oleh kabut putih tebal yang menyebabkan penglihatan seseorang menjadi kabur. Hufet gelombang. Di dalam hutan lebat di belakang puncak gunung, tiba-tiba dan terengah-engah terdengar. Setelah melihat lebih dekat, di ruang terbuka di dalam hutan, sesosok kecil terlihat tergantung dari cabang yang tebal dan kokoh menggunakan kedua tangannya. Tubuh mungil ini meminjam gaya tarik dari lengannya untuk bergerak ke atas dan ke bawah berulang kali. Saat dia melakukan gerakan ini, tubuhnya membentuk beberapa pose aneh, jenis pose yang memanfaatkan semua otot di tubuh, melatih semuanya bersama-sama. Selain itu, ada beberapa beban besi hitam pekat yang tergantung di lengan dan pergelangan kakinya. Keringat menetes dari pakaiannya dan ke pemberat logam, menyebabkan mereka juga basah kuyup. Tentu saja, sosok mungil ini adalah Lindong. Tidak seperti teman-temannya, dia tidak menikmati kemewahan kekayaan karena keadaan masa kecilnya, tetapi ayahnya yang keras mengajarinya bahwa hal terpenting untuk pelatihan adalah kemauan dan ketekunan. Hal-hal ini adalah satu-satunya keuntungannya dibandingkan rekan-rekannya yang lain yang diberkati dengan jumlah kekayaan yang baik. Keringat menetes ke matanya menyebabkan rasa sakit yang menyengat yang membuat Lindong mengatupkan rahangnya sebagai tanggapan. Dia sudah bisa merasakan rasa sakit yang berasal dari kelelahan ekstrim. Pada titik ini, kebanyakan orang pasti akan memilih untuk istirahat dan istirahat. Namun, dia ingat apa yang dikatakan ayahnya, bahwa hanya selama waktu ini, seseorang dapat menembus batasnya. Oleh karena itu, dia harus bertahan. Dia benar-benar tidak boleh melepaskannya. Untuk kompetisi keluarga setengah tahun kemudian, dia perlu berlatih seolah-olah hidupnya dipertaruhkan. Sensasi yang Anda terima saat Anda mendekati batas Anda membuat Anda merasa pusing dan mual. Meskipun demikian, Lindong mengertakkan gigi dan bertahan. Tiba-tiba, dia merasakan panas yang aneh memancar dari dalam tubuhnya, dan segera perasaan ini menyegarkannya dan membangkitkan semangatnya. Itu adalah kekuatan ginseng merah. Beberapa hari yang lalu, batang ginseng merah dimaksudkan untuk digunakan untuk menyembuhkan luka Lin Xiao. Namun, atas desakan Lin Xiao, akhirnya dikirim ke tubuh Lindong. Harus dikatakan bahwa ramuan semacam ini benar-benar memberikan dorongan besar bagi praktisi tubuh temperet tingkat rendah seperti Lindong. Hanya dalam beberapa hari pelatihan, Lindong dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya menjadi setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, sementara ginseng merah memberikan dorongan besar untuk pelatihan Lindong, kekuatan ramuan itu tidak terbatas. Bagaimanapun, ginseng merah ini hanyalah obat mujarab tingkat 1. Oleh karena itu, setelah 5 hari, efek eliksir secara bertahap mulai menghilang. Namun, karena efek eliksir menghilang, itu tidak sepenuhnya hilang. Ini karena tubuh Lindong hanya pada tahap awal dari proses penguatan, sehingga tidak dapat menyerap semua efek obat dari obat mujarab. Oleh karena itu, beberapa efek obat tetap tersembunyi di bagian terdalam tubuhnya. Hanya ketika tubuh Lindong didorong ke ekstrim, akhirnya akan diperas dan dimakan oleh tubuhnya yang lapar. Saat kehangatan efek obat perlahan meresap ke dalam tubuhnya, Lindong merasa seolah-olah dia bisa mendengar sel-sel yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya bersukacita bersama karena semua kelelahan dan rasa sakitnya secara bertahap digantikan dengan energi yang menyegarkan. Hei! Lindong meraih ke batang pohon dan dengan keras melemparkan tubuhnya. Dengan jungkir balik, dia membalik di udara dan dengan mantap mendarat di tanah. Dia meregangkan punggungnya saat semua tulang di tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan suara letupan. Untuk menyenangkan Lindong, ia menemukan bahwa tubuhnya memang menjadi jauh lebih tangguh. Lapisan 3 tubuh marah. Lindong mencengkeram tinju kecilnya erat-erat saat dia menikmati kekuatan yang mengalir melalui otot-ototnya. Wajah mungilnya berubah menjadi senyum kejutan dan kegembiraan. Karena keadaan keluarganya, sejak dia mulai berlatih, dia memiliki sedikit kesempatan untuk menggunakan eliksir. Jadi, dia tidak menyangka bahwa hanya setelah sekali penggunaan, hasilnya ternyata sangat bagus. Tidak buruk. Saat Lindong sibuk merayakan kemajuannya, sebuah suara bergema dari sampingnya. Dia buru-buru menoleh untuk melihat Lin Xiao berdiri di bawah pohon besar, mengenakan pakaian polos. Selanjutnya,
dia bisa melihat bayangan senyum muncul di wajah Lin Xiao yang biasanya tegas. Ayah. Lindong bersemangat menyatakan ketika dia melihat Lin Xiao yang berdiri di samping pohon. Lin Xiao menganggukkan kepalanya saat dia mendekati Lindong. Memindai tubuh putranya, senyum langka akhirnya muncul ketika dia berkata, lapisan 3 tubuh temperet, tidak buruk. Itu semua berkat ginseng merah. Lindong terkekeh sambil mencelupkan dan menggelengkan kepalanya. Ginseng merah hanyalah obat mujarab tingkat 1, bahkan jika orang lain mengkonsumsinya, mereka masih membutuhkan setidaknya 1 atau 2 bulan untuk memajukan tubuh temperet dari lapisan kedua ke lapisan ketiga. Ini adalah hasil dari kerja keras dan latihanmu. Lin Xiao dengan lembut menghela nafas sambil menatap Lindong yang berdiri di depannya. Dia secara alami menyadari betapa kerasnya Lindong mendorong dirinya sendiri selama periode waktu ini. Beberapa kali, dia akan melihat istrinya menangis dan meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, sebagai ayah Lindong, dia tetap merasa sakit hati. Dia mengerti bahwa alasan mengapa Lindong berlatih tanpa henti adalah karena dia ingin mencapai hasil yang baik dalam kompetisi keluarga tahunan yang akan datang yang setengah tahun lagi. Ini akan mengembalikan beberapa kehormatan dan reputasi ayahnya di keluarga Lin. Lindong menyeringai senang saat dia merasa bahwa semua kerja keras dan usahanya setelah sekian lama akhirnya membuahkan hasil. Dia merasa bahwa dia sedang mengejar siswa terbaik di keluarga Lin. Kamu bisa membuang beban besi sekarang. Karena Anda telah menguasai temperet body 3 Earth Layer, Anda sekarang hanya memenuhi syarat untuk berlatih seni bela diri. Biarkan saya memberikan 1 set teknik tinju kepada Anda. Lin Xiao berkata. Setelah mendengar berita ini, mata hitam legam Lindong langsung menyala. Meskipun dia akhirnya mencapai temperet body 3 Earth Layer, dia tidak tahu teknik apapun, dan ketika dia bertarung dengan orang lain, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan kasar. Oleh karena itu, dalam hatinya, dia sangat ingin mempelajari ilmu bela diri ini untuk meningkatkan potensi bertarungnya. Namun, karena temperamen tubuh ayahnya, Lin Xiao belum mengajarinya seni bela diri apapun. Sekarang kesempatannya akhirnya tiba, dia secara alami sangat gembira. Semua seni bela diri di dunia dapat diklasifikasikan menjadi 9 level dan 3 kategori. Level 1,2 dan 3 termasuk dalam kategori rendah sedangkan level 7,8 dan 9 termasuk untuk kategori teratas dan sisanya termasuk kategori menengah. Apa yang akan saya ajarkan kepada Anda adalah kategori yang lebih rendah, teknik tinju level 1, yang disebut sebagai tinju menembus. Lin Xiao menjelaskan. Lindong menganggukkan kepalanya, dia tidak merasa kesal meskipun dia hanya belajar teknik tinju kategori yang lebih rendah, level 1. Dia mengerti bahwa Anda perlu mengambil langkah demi langkah, dan bagi kebanyakan orang, itu sudah merupakan kesempatan besar untuk mempelajari keterampilan seni bela diri tingkat 1. Dikatakan bahwa dalam keluarga Lin, seni bela diri tertinggi hanyalah keterampilan seni bela diri level 4 dan ini diperoleh oleh kakek dari paviliun kitab suci tersembunyi secara kebetulan ketika dia masih menjadi anggota lingkaran dalam klan Lin. Meskipun seni bela diri memiliki level yang berbeda, bagian terpenting terletak pada pengguna itu sendiri. Di tangan pengguna yang kuat, bahkan keterampilan seni bela diri level 1 bisa menjadi kekuatan yang kuat dan mematikan. Oleh karena itu, semakin kuat tubuh seseorang, semakin kuat serangan seni bela diri itu. Lin Xiao mengulurkan telapak tangannya dan memberi isyarat kepada Lindong, ayo, gunakan semua kekuatanmu dan kecepatan terbesarmu untuk menyerangku. Lindong mengedipkan matanya, saat dia membuang beban besi yang diikatkan di pergelangan tangannya, sebelum berlari ke depan untuk memberikan pukulan pada Lin Xiao. Saat ia menghadapi pukulan kekuatan penuh Lindong, Lin Xiao hanya mengulurkan tangannya, dan cekatan meluncur telapak tangannya di lengan Lindong. Sebuah suara berderak renyah kemudian diikuti sebelum Lindong melompat kesakitan. Sambil menggertakkan giginya, dia buru-buru menyingsingkan lengan bajunya hanya untuk menemukan bahwa seluruh lengannya telah memerah. Penetrating fist membutuhkan seseorang untuk mengerahkan kekuatan sambil menempel erat pada pakaiannya. Jika saya telah mengerahkan lebih banyak kekuatan atau bahkan menggunakan sedikit kekuatan Yuan, seluruh lengan Anda termasuk tulang Anda akan benar-benar hancur.
Lin Xiao dengan santai melanjutkan, untuk menguasai penetrating fist, kamu perlu berlatih dengan pakaianmu. Karena seni bela diri ini menekankan pada mengerahkan kekuatan sambil menempel erat pada pakaian seseorang, saat Anda melatih keterampilan ini, pakaian yang menempel di tubuh Anda akan menghasilkan suara juga. Ada total 9 bentuk untuk keterampilan ini, juga dikenal sebagai 9 gema. Ini karena ketika Anda menggunakan setiap bentuk, suara yang tajam akan bergema. Dan karena setiap bentuk digunakan secara berurutan dan 9 gema akhirnya terdengar, kekuatannya bahkan dapat dibandingkan dengan keterampilan seni bela diri level 2. Sebaiknya kamu perhatikan baik-baik dan hafalkan ke-9 formulir dengan cermat. Dengan teriakan rendah, Lin Xiao mengulurkan anggota tubuhnya dan memposisikan posisinya, tampak sekuat harimau. Dan ketika dia mengerahkan gerakannya, itu tampak gesit seperti monyet. Serangkaian suara berderak renyah terus-menerus terdengar dari pakaiannya. Lin Dong menatap penuh perhatian saat tinju Lin Xiao menari-nari, pikirannya hanya terkonsentrasi pada pemandangan di depannya. Segala sesuatu yang lain diabaikan, dan semua yang tercermin di matanya adalah serangkaian teknik tinju ini. Karena dia mengajar Lin Dong, Lin Xiao sengaja memperlambat dan mengulangi setiap gerakan beberapa kali. Akhirnya dia perlahan berhenti dan berbalik menghadap Lin Dong, bertanya, apakah kamu sudah menghafalnya? Lin Dong bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu sebelum menganggukkan kepalanya, agak tidak yakin. Oh, mengapa Anda tidak menunjukkannya kepada saya? Petik 2. Keheranan melintas di wajah Lin Xiao. Meskipun dia telah memperlambat kecepatannya sedikit, 9 bentuk tinju penetrasi ini tidak terlalu mudah dipelajari. Selain itu, ini adalah kontak pertama Lin Dong dengan seni bela diri, bisakah dia benar-benar berhasil menghafalnya begitu cepat? Seolah-olah dia bisa merasakan keheranan Lin Xiao, Lin Dong mengambil 2 langkah ke depan, dan mengulurkan kedua tinju keluar sebelum dia melakukan serangkaian bentuk, meskipun dengan cara yang buruk dan lambat. Sedikit kegembiraan muncul di wajah Lin Xiao saat dia berdiri di satu sisi dan menyaksikan putranya melewati semua 9 bentuk tinju penetrasi. Meskipun penampilannya sangat amatir dan membawa sedikit substansi, pencapaiannya masih mengesankan terutama mengingat ini adalah pertama kalinya dia terkena penetrating fist. Selain itu, ini juga menunjukkan bahwa dia adalah pembelajar yang berbakat dan berbakat. Setelah mengetahui fakta ini, Lin Xiao merasa sangat gembira ketika dia menyadari putranya mewarisi potensi yang dia miliki pada usia itu. Ayah, kenapa saat aku menggunakan penetrating fist, bahkan tidak ada satu suara pun? Lin Dong bertanya tanpa daya saat dia menyelesaikan satu set formulir dengan cara yang buruk dan lambat. Kamu anak nakal, jika begitu mudah menghasilkan suara, maka rangkaian gerakan ini tidak akan sesuai dengan namanya. Lin Xiao menegur sebelum melanjutkan, ingatlah bahwa saat Anda berlatih, rasakan kekuatan Anda mengalir dengan hati-hati. Selama Anda bisa membuat pakaian Anda mengikuti kekuatan Anda dan bukan sebaliknya, maka Anda akan dianggap berhasil mempelajari rangkaian gerakan ini. Ayo, coba beberapa kali lagi. Petik 2. Mulut Lin Dong mengucapkan kata-kata ini beberapa kali sebelum dia mencoba untuk mengubah teori menjadi tindakan saat dia mengebor. Sementara itu, Lin Xiao berdiri di sampingnya, sambil sesekali menunjukkan beberapa kesalahan atau kesalahan. Di tanah kosong di hutan, sesosok anak laki-laki terus menari-nari. Bahkan saat keringat membasahi tubuhnya, itu tidak mengalihkan perhatiannya sedikit pun, karena wajah mungilnya tetap sangat serius. Sore dengan cepat berlalu saat Lin Dong terus berlatih tanpa istirahat, dan usahanya tidak sia-sia. Lin Dong secara bertahap menjadi lebih mahir dalam 9 bentuk tinju penetrating dan meskipun dia masih tidak dapat menghasilkan suara apapun, sikapnya tidak goyah sama sekali. Biarkan pelatihan hari ini berakhir di sini, Anda dapat melanjutkan latihan Anda besok. Lin Xiao tiba-tiba berkata sambil melirik ke langit sebelum berbalik untuk melihat Lin Dong yang berkeringat deras. Jumlah dedikasi dan ketekunan yang terakhir ditunjukkan dalam pelatihannya telah menyebabkan dia agak tergerak. Segera setelah itu, dia diam-diam menghela nafas ketika dia mengeluhkan fakta bahwa bertahun-tahun keputusasaan telah memaksa anaknya untuk dewasa jauh lebih cepat dari biasanya. Ayah tolong kembali istirahat dulu,
biarkan aku tinggal sedikit lebih lama sebelum kembali ke rumah. Lindong menjawab, tinjunya tidak berhenti saat dia berkonsentrasi mengikuti instruksi Lin Xiao untuk merasakan gerakan kecil dan perubahan kekuatan yang mengalir melalui otot-ototnya. Sebagai tanggapan, Lin Xiao hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Peningkatan Lindong sangat berbeda, tetapi untuk menghasilkan suara dengan tinju penetrasi tidaklah mudah. Lin Xiao sebelumnya telah berlatih selama seminggu penuh sebelum akhirnya berhasil. Dengan cepat memberitahu Lindong bahwa dia akan pergi, Lin Xiao berbalik dengan tangan di punggungnya. Saat ia berbalik, ekspresi tersenyum muncul di wajahnya. Kemampuan perseptif yang ditampilkan Lindong hari ini menyebabkan dia sangat puas. Anak ini luar biasa perseptif dan memiliki tekad yang tak henti-hentinya bahkan melampauiku di masa jayaku, ini seharusnya tidak terlalu sulit baginya. Pak, saat pikiran ini melintas di benak Lin Xiao, suara "pa" yang keras, jernih dan tajam tiba-tiba terdengar dari belakang. Segera, wajahnya menjadi kaku saat dia terhuyung ke depan. Namun, pada saat ini, cahaya terang bersinar di matanya. Tampaknya itu tidak terlalu sulit tetapi masalah yang agak mudah untuk dia selesaikan. Sebuah suara. Di ruang terbuka, Lindong menatap kosong ke tinjunya saat ekspresi gembira muncul di wajah kecilnya. Namun ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa sosok Lin Xiao sudah perlahan berjalan keluar dari hutan. Hehe, besok aku akan menunjukkan ayah, aku yakin dia akan terkejut. Lindong menyeringai. Tiba-tiba gelombang rasa sakit memancar dari lengannya. Dia buru-buru mengangkat lengan bajunya hanya untuk menemukan bahwa seluruh lengannya dipenuhi tanda merah darah. Sedemikian rupa sehingga bahkan ada tempat di mana kulitnya terkelupas saat darah terus mengalir keluar. HSS. Sebelumnya, dia begitu sibuk berlatih sehingga dia tidak menyadarinya. Tetapi sekarang setelah dia berhenti, rasa sakit itu tiba-tiba mengalir keluar, menyebabkan Lindong meringis kesakitan. Dia tahu bahwa rasa sakit ini disebabkan oleh latihan tinju menembus luka akibat gesekan yang terkumpul dari menggosokkan kulitnya ke pakaian dalam waktu lama. Masih ada waktu, kurasa aku akan pergi ke tempat itu dulu untuk berendam sebentar. Lindong mengangkat kepalanya untuk melihat warna langit sebelum tiba-tiba berlari ke belakang gunung. Sekitar 10 menit kemudian, sebuah tebing curam muncul di depan matanya. Dia mengamati sekelilingnya dengan hati-hati, sebelum mengikuti jalur bebatuan yang menjorok ke bawah tebing. Batuan ini tidak mudah ditemukan, namun terbentuk dengan baik menjadi jalan rahasia. Lindong cukup akrab dengan jalan ini, jadi saat dia turun dengan hati-hati, tidak ada kecelakaan. Setelah beberapa saat, sebuah gua yang tersembunyi dari pandangan oleh beberapa batu besar muncul di hadapannya. Lokasi gua itu tersembunyi dengan sangat baik dan juga sangat tersembunyi di balik beberapa batu besar di sekitarnya. Jika seseorang tidak secara khusus mencarinya, hampir tidak mungkin untuk menemukannya. Apalagi, dalam situasi normal, tidak ada yang mau repot melakukan hal semacam ini. Melompat ke dalam gua, perasaan sejuk dan menyegarkan menghilangkan bau busuk dan keringat di tubuh Lindong. Dibandingkan dengan cuaca panas terik di luar, gua itu seperti dunia yang berbeda, dan juga tempat yang bagus untuk berteduh dari panas. Bagian dalam gua itu tidak terlalu luas. Selain kolam batu selebar 6-10 meter di tengah gua, tidak ada yang istimewa di gua ini. Berjalan menuju ke kolam batu, orang akan melihat bahwa itu dipenuhi dengan air jernih, dan di atas air angin yang sedikit dingin melayang bolak-balik. Guyuran. Sesampainya di samping kolam batu, Lindong dengan cepat melepas pakaiannya, dan langsung melompat ke dalam air. Udara yang agak dingin menyebabkan tubuhnya sedikit menggigil tetapi dia dengan cepat beradaptasi dengan dingin. Lindong telah menemukan gua ini secara kebetulan selama masa mudanya. Hanya King Tan dan dia yang tahu tentang tempat ini. Air di sini jauh lebih dingin daripada tempat lain dan pada puncak musim panas, Lindong senang datang ke sini dan membenamkan dirinya di kolam. Namun, selain sejuk dan menyegarkan, sepertinya tidak ada efek lain. Tentu saja, ini tidak akurat karena setiap kali setelah Lindong berendam di air di sini, dia tanpa sadar akan merasakan pikirannya menjadi sangat tajam dan tidak peduli apa yang dia lakukan, dia akan dapat dengan cepat masuk ke keadaan terkonsentrasi.
Tampaknya tidak ada manfaat untuk perasaan semacam ini sebelumnya, tetapi sekarang Lindong telah mempelajari tinju penetrasi. Dia menyadari bahwa berada dalam keadaan terkonsentrasi memiliki efek yang cukup besar pada kemajuan pelatihannya. Atau yang lain, dia mungkin akan kesulitan untuk mengambil penetrating fist dalam waktu sesingkat itu, belum lagi berlatih sampai dia berhasil menghasilkan suara. Apakah hanya aku? Saat ia berbaring di kolam batu, Lindong menangkupkan air di tangannya dan menyaksikannya perlahan mengalir. Wajah kecilnya berkerut, jika hal ini begitu ajaib, dia akan mencapai tingkat Yuan Power sejak lama, tidak seperti langkahnya yang lambat saat ini. Setelah saya berlatih sampai lapisan ke-6 Temperate Body, saya akan mampu memurnikan esensi menjadi Yuan dan dengan Yuan Power, saya akhirnya akan menjadi seorang praktisi sejati. Lindong dengan bersemangat menyatakan saat dia menamparkan sisi wajahnya, menantikan hari itu. Meskipun demikian, dalam generasi muda keluarga Lin, hanya ada segelintir yang telah mencapai tingkat itu. Yuan Power adalah hal terpenting dalam pelatihan. Dikatakan bahwa seorang praktisi yang kuat akan dapat menyebabkan tanah longsor hanya dengan sapuan tangannya. Kekuatan yang menghancurkan bumi ini sulit untuk dibayangkan Lindong, karena dia masih bocah kecil pada tahap pertama. Dan sumber kekuatan semacam ini adalah Yuan Power. Jenis kekuatan ajaib yang melayang di antara surga dan bumi. Namun untuk menyerap kekuatan Yuan dari surga dan bumi, seseorang harus berlatih sampai benih kekuatan Yuan diproduksi. Hanya dengan begitu, bahkan lebih banyak kekuatan Yuan dapat diserap ke dalam tubuh seseorang. Lindong bersandar di tepi kolam batu, saat dia santai, kepalanya menghadap ke atas dengan mata tertutup. Pikirannya menjadi liar untuk beberapa saat sebelum tiba-tiba, dia secara bertahap jatuh ke dalam tidur nyenyak. Periode pelatihan ini terlalu ekstrim baginya dan sekarang dia akhirnya menemukan waktu untuk bersantai, kelelahannya yang terpendam mulai menyebar dari tulangnya. Saat Lindong tertidur lelap, gua sekali lagi menjadi damai saat air kolam mengalir dengan lembut. Celepuk, di tengah keheningan, gangguan tiba-tiba mulai di air jernih. Setetes darah merah gelap mengalir dari lengan Lindong yang terluka dan diam-diam jatuh ke dalam kolam. Saat setetes darah ini jatuh, air yang semula damai tiba-tiba mulai mendidih. Satu persatu, gelembung dengan jejak samar warna seperti darah muncul dari permukaan air sebelum meledak di sekitar tubuh istirahat Lindong. Jejak cairan berwarna merah samar tersebar di udara dan seolah-olah mereka memiliki pikiran mereka sendiri, pindah untuk melilit tubuh Lindong sebelum akhirnya dengan cepat masuk melalui pori-porinya. Sama seperti cairan berwarna merah samar ini meresap ke dalam tubuh Lindong, itu menimbulkan sensasi seolah-olah otot-otot di seluruh tubuhnya dikompresi dengan keras. Seperti air pasang, semburan keringat menyembur keluar, menyatu dan kemudian mengalir ke air. Sama seperti keringat penuh dengan kotoran hitam merembes keluar dari tubuhnya, Lindong, yang tubuhnya sebelumnya telah tumbuh 1 cm setelah ia menembus lapisan 3 Temperate Body, merasa bahwa tubuhnya telah menyusut kembali ke ukuran sebelumnya. Sensasi ini mirip dengan memeras semua air dari spons basah dengan ganas. Setelah kurang lebih 10 menit, air di kolam berhenti mendidih. Saat air kolam mulai tenang, Lindong tiba-tiba terbangun dan berteriak, "Panas!" Guyuran. Saat dia menjerit, Lindong dengan cepat menundukkan kepalanya dan membenamkan seluruh tubuhnya di kolam. Setelah beberapa saat, dia akhirnya memecahkan permukaan untuk mengatur napas. Ekspresi kebingungan terpampang di wajahnya sesaat sebelum dia bangun. Dia merasa seolah-olah dia sedang dipanggang di tungku, dan sensasi terbakar yang dia alami itulah yang menyebabkan dia tanpa sadar berteriak. "Kenapa di sini sangat panas?" Lindong merenung saat dia berdiri di kolam sebentar untuk menenangkan diri, sebelum akhirnya dia memutuskan untuk memanjat keluar. Berdiri di samping kolam batu sambil berpikir sejenak, Lindong tanpa berkata-kata menggelengkan kepalanya. Tepat ketika dia mengambil pakaiannya dan mulai memakainya, tatapannya tiba-tiba berhenti di lengannya. "Hah?" Lindong menatap lengannya dengan tak percaya. Dia ingat dengan jelas bahwa lengan ini sebelumnya terluka dengan luka berdarah setelah pelatihannya, namun sekarang semua lukanya tampaknya telah menghilang secara ajaib. Bingung, Lindong dengan lembut membelai lengannya yang pernah terluka, tiba-tiba, tubuhnya menegang.
Ekspresi tidak percaya dengan cepat muncul di wajahnya ketika dia menemukan bahwa kulit di lengannya telah mengeras secara substansial. Situasi seperti ini adalah tanda bahwa dia dengan cepat mendekati lapisan keempat tubuh temperet. Bagaimana ini mungkin? Penemuan ini membuat Lindong tercengang saat dia berdiri linglung di tempat. TLN, Sang adalah kaki Cina yang setara dengan sekitar 3,3 meter, Ro Cina menyatakan sekitar 2 hingga 3.